Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, halakal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bahagia sekali pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam rentetan acara Global Muharram 1442 Hijriah dalam AKL Network Center. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik bersama narasumber yang insya Allah sudah sangat berkompeten dalam bidangnya. Yang sudah hadir di studio kita pada sore hari ini ada Ustadz Iswah Yudi LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Beliau adalah senior konsultan di Syariah Waris Center yang merupakan unit di bawah AKL Islamic Center yang fokus di dalam edukasi dan konsultasi dalam bidang kewarisan Islam. Dan juga nanti akan bergabung juga bersama kita ada Bapak Haji Boy Budiman Iskandar, SHM Hum. Beliau merupakan notaris dan PPAT di Kota Bandung. Nanti beliau yang akan lebih menjelaskan lebih detail bagaimana memaparkan data dan fakta terkait penyelesaian waris yang ada di Indonesia secara langsung real praktek di lapangannya. Ini akan sangat menarik sekali jemaah sekalian. Kemudian nanti di segmen ketiga pun akan bergabung bersama kita ada Ustadz Jabal Alamsyah LCMA. Beliau adalah penyusun dan trainer buku Mawarith atau PSP, merupakan direktur dari CMS dari Universitas Islam Darussalam Gontor. Insyaallah melalui Zoom dengan beliau akan membahas bagaimana mengedukasi langkah-langkah membangun keluarga melek waris. Nah, ini akan sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu membangun keluarga yang melek waris. Masya Allah Ustaz, berbicara mengenai keluarga yang melek waris, mengapa kita mulai dari keluarga ini Ustaz ya? Iya, karena waris ini berkaitan sekali dengan keluarga. Karena pembagian waris itu terjadi ketika salah satu anggota keluarga kita atau teman kita atau siapapun di dalam keluarga muslim ada yang meninggal, maka akan terjadi saling mewarisi. Maka keluarga di dalam Islam harus tahu paling tidak memelek tentang waris ini. Gitu. Masya Allah. Karena dari keluarga pula nanti semua kebaikan itu akan berasal ya Ustaz ya? Iya. Ketika di keluarga sudah tidak melek masalah waris, bagaimana dia akan berinteraksi dengan keluarga-keluarga lain mungkin Ustaz ya? Iya, kalau kita tidak tahu tentang waris, terutama waris Islam di dalam keluarga muslim, tentu ini salah satu penyebab konflik di dalam keluarga. Karena berkaitan dengan harta ini sangat erat kaitannya dengan konflik di dalam keluarga. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kecenderungan kepada harta dan materi itu sangat kuat. Masya Allah. Jadi untuk mengetahui detail kewarisan Islam ini merupakan salah satu solusi juga untuk menghindari konflik keluarga ya Ustaz ya ternyata ya. Iya, betul sekali, karena dengan kita tahu bahwasanya hukum waris ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kita patuh, insya Allah ketika di dalam keluarga kita semua kita ikut waris dan kita tahu ketika ada anggota keluarga kita yang wafat atau meninggal, kita langsung tahu bahwasanya nanti hartanya akan kita bagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan saya pun teringat di firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim ya ayat 6 yang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Iya. Karena kita harus menjaga diri kita dan juga keluarga dulu yang lebih utama Ustaz ya. Iya, benar sekali ya, kita dengan mengetahui hukum waris ini, dan hukum waris ini kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu adalah salah satu hukum yang wajib kita terapkan di dalam keluarga kita dalam pembagian harta waris ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat jelas di dalam surah An-Nisa menjelaskan pembagian waris sesuai dengan yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib, fardu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyelesaian atas permasalahan kewarisan yang ada di dalam keluarga muslim dan memang harus diselesaikan secara kewarisan Islam. Memang seperti itu seharusnya Ustaz ya. Baik, Masya Allah Ustaz.
Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita ada Pak Boy Budiman Iskandar. Assalamualaikum Pak Boy, ahlan. Terima kasih sudah bergabung. Insya Allah nanti Pak Boy akan memaparkan bagaimana fakta di lapangan terkait penyelesaian mawaris yang ada di Indonesia pada segmen kedua. Silakan Ustadz untuk Ustadz bisa kita diskusi Ustadz bagaimana permasalahan-permasalahan yang sering didiskusikan mungkin Ustadz di Syariah Waris Center yang masuk untuk dikonsultasikan agar mungkin ada keluarga atau jemaah di sini yang mempunyai masalah yang sama bisa juga terpecahkan solusinya Ustaz. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat akal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Berkaitan dengan tadi pertanyaan dari Ustadz Rajasa, permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dan kita sering mendapatkan itu di Syariah Waris Center, di mana para keluarga muslim mengkonsultasikan permasalahan waris yang terjadi di keluarga mereka. Hal yang pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam di Indonesia sudah mulai ingin menerapkan hukum Islam di dalam keluarga kita. Termasuk juga di dalam hal waris mewarisi harta di dalam keluarga. Dengan banyaknya orang yang ingin mengkonsultasikan bagaimana membagi harta waris di dalam keluarga mereka. Ini patut kita syukuri, alhamdulillah. Namun kita juga sangat menyayangkan karena masih banyak juga di antara keluarga-keluarga muslim khususnya di kita di Indonesia yang belum mungkin mengetahui bahwasanya pembagian waris di dalam keluarga berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu hal yang wajib, suatu hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih banyak yang ingin membagi harta warisan sesuai dengan keinginan di dalam keluarga masing-masing, baik ayah yang mau membagikan hartanya sendiri ataupun ketika sudah ada di antara keluarga kita yang meninggal, ada yang membagi warisnya dengan kesepakatan. Ya, kita sepakat saja antara wali waris, kita bagi sama rata, itu masih banyak juga terjadi di keluarga kita. Kemudian permasalahan lain yang muncul di dalam konsultasi yang datang kepada kita itu berkaitan dengan masih banyaknya keluarga kita yang menunda-nunda pembagian waris itu. Bahkan ada sampai yang pembagian waris di zaman Belanda, yang ada anggota keluarganya meninggal di zaman penjajahan, belum dibagi-bagi sampai sekarang. Sampai saat ini belum dibagi. Sampai saat ini belum dibagi. Wah, itu sudah berapa generasi dan berapa orang yang sudah meninggal dari ahli waris. Yang tentu ini akan membuat pembagian harta waris itu semakin rumit. Karena kita harus merunut dalam pembagian waris di dalam keluarga, siapa yang meninggal duluan, dan ketika meninggal siapa yang hidup di antara ahli warisnya. Nah ini kalau semakin lama kita menunda pembagian waris itu, maka akan semakin sulit kita merunut. Ini siapa saja yang masih hidup di antara ahli warisnya. Ini permasalahan juga di dalam pembagian waris yang sering dikonsultasikan kepada kita. Dan kemudian juga permasalahan anak angkat ini juga menjadi problem tersendiri. Ya. Sering muncul ya? Sering muncul karena di kita masih berlaku mengangkat anak yang kemudian dinasabkan kepada orang tua yang mengangkatnya. Padahal di dalam syariat kita, syariat Islam, mengangkat anak atau dalam bahasa Arabnya itu tabanni, itu sejak zaman Nabi SAW sudah diharamkan. Ya, di mana
Zaid bin Harithah yang pernah diangkat oleh Nabi SAW menjadi anaknya sehingga bernama Zaid bin Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang mengembalikan Zaid kepada Zaid bin Harithah dan diharamkannya at-tabanni, atau mengangkat anak yang kemudian dinasabkan kepada orang tua yang mengangkatnya. Tapi di kita ini masih sering terjadi, bahkan sampai anaknya dewasa tidak diberitahu siapa orang tua sebenarnya, bahkan sampai kemudian orang tua angkatnya itu meninggal. Sehingga anak angkat ini kemudian merasa bahwasanya dialah anak kandung dari keluarga yang mengangkatnya, sehingga dia merasa bahwasanya harta warisan dari keluarga angkatnya itu adalah harta warisan yang dia berhak mendapatkannya. Ini masih sering terjadi juga di antara kita. Dan kemudian masalah saling mewarisi di antara berbeda agama. Ya, ini juga masih sering terjadi. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Jadi orang kafir tidak mewariskan kepada orang muslim, sebaliknya orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir. Nah, ini sedikit permasalahan yang masih banyak terjadi, terutama juga masalah keakuratan data. Ya, keakuratan data, baik data ahli waris maupun data aset waris. Padahal ini sangat penting di dalam pembagian harta warisan, sehingga kita bisa membagi harta waris itu sesuai dengan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagian-bagiannya di dalam Al-Qur'an. Kalau kita tidak akurat di dalam siapa ahli waris yang ada ketika si mayit meninggal, maka kita bisa salah dalam menentukan bagian-bagian harta warisan. Umpamanya saja kalau seorang suami meninggal, kemudian istrinya baru menikah, kemudian istrinya kemungkinan dalam keadaan hamil, tapi kemudian tidak diperiksa, ya, kemudian langsung dibagi, padahal istrinya sedang hamil, dan itu akan sangat berpengaruh sekali kepada pembagian waris, ya, karena bisa jadi anaknya nanti yang lahir laki-laki ataupun perempuan itu akan mempengaruhi ahli waris yang lain. Ya. Bisa jadi karena sekarang dia tidak diketahui apakah hamil atau tidak, langsung dibagi saja harta warisannya sehingga saudara-saudaranya kemudian dapat. Padahal kalau dia lahir nanti laki-laki itu saudara semua ketutup kehalang. Semua, betul, jadi mahjub oleh adanya anak laki-laki. Nah, ini masih juga sering terjadi. Jadi keakuratan data siapa ahli waris yang meninggal. Kemudian begitu juga dengan aset. Ya. Semua aset dari harta warisan si mayit yang meninggal itu harus didata seakurat mungkin. Aset rumah, tanah, sahamnya di bank, kemudian simpanannya di bank, saham di perusahaan dan sebagainya, itu harus didata detail. Ya, supaya kemudian pembagian warisnya menjadi sesuai dengan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan-permasalahan yang sering muncul kepada kita di Syariah Waris Center yang dikonsultasikan oleh banyak keluarga. Nah, dalam hal ini maka ada hal-hal yang menjadi prinsip dasar dalam pembagian waris itu. Nah, yang pertama tentu adalah sesuai syariat. Langkah pertama harus sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan permasalahan waris ini cukup dalam 3 ayat di surah An-Nisa. Kita bisa lihat di surah ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagian-bagian waris itu, dan itu kita bisa lihat langsung. Dan ini satu-satunya hukum, ya, di dalam Al-Qur'an yang Allah jelaskan langsung, ya, detail-detailnya. Ya. Sebagian besar hukum-hukum bahkan sholat, zakat, puasa tidak sedetail ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Yang lebih detail itu Rasulullah SAW dalam hadisnya itu lebih detail. Tapi soal waris langsung Allah Subhanahu wa taala yang mendetailkan, si ibu dapat sekian, ayah dapat sekian, anak laki-laki dapat sekian, saudara dapat sekian. Itu Allah langsung yang menjelaskan. Ini tentu menunjukkan bahwasanya hukum waris ini sangat penting dan urgent sekali, sehingga Allah langsung yang
yang menjelaskannya. Nah, ini sebagai kita umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, tentu ini menjadi tanggung jawab kita dan kewajiban kita untuk tunduk dan patuh kepada aturan ini, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang tersesat, ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sudah menetapkan hukum dan aturan di dalam syariat ini, maka kita sebagai orang beriman tidak punya pilihan. Seharusnya kita hanya berkata sami'na wa ata'na. Ini berkaitan dengan taat kepada aturan atau syariat Allah dalam kewarisan. Dan harta, dengan konsep harta di dalam Islam juga, harta adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita, sehingga dalam pengaturannya itu kita harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, prinsip kita dalam menyelesaikan waris harus sesuai aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip kita adalah bersegera dan tidak menunda-nunda pembagian waris itu. Karena tadi kalau kita banyak menunda pembagian waris tidak harus dalam bentuk fisiknya. Ya. Yang penting ahli waris tahu bahwasanya bagian saya di dalam harta warisan ini sekian, kemudian pembagiannya mungkin nanti dengan berjalanan waktu bisa kemudian diselesaikan. Tapi secara aturan definisi siapa yang memiliki harta warisan ini sudah diketahui, sehingga kemudian jika ada pun yang meninggal, itu ahli warisnya kemudian tahu, oh bagian orang tua saya dalam harta waris ini sekian. Nah, ini prinsip yang kedua, bersegera dan jangan menunda-nunda, karena efeknya kalau kita menunda-nunda itu bisa, yang pertama, kita bisa memakan hak saudara kita atau saudara kita bisa memakan hak kita. Ini bisa terjadi karena harta warisan belum dibagi. Dan kemudian juga mungkin bisa muncul saling curiga, saling sangka antara saudara. Oh, saudara saya ini nggak mau bagi harta warisan, dia mau memakan sendiri. Jadi muncul itu salah rasa, saling curiga. Kemudian juga kebutuhan antara saudara itu berbeda-beda. Ya, ada yang sudah hidup berkecukupan, dia tidak perlu lagi harta warisan, sehingga dia tidak ingin, nggak usah dulu pembagian harta waris. Sedangkan saudara yang lain bisa jadi hidup dalam kekurangan sehingga dia butuh harta warisan itu, sehingga dia kemudian meminta bagaimana harta warisan ini segera dibagi. Nah, ini perbedaan kebutuhan ini juga menuntut bagaimana kita tidak menunda pembagian waris ini. Ini prinsip yang kedua dalam pembagian waris. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tadi, berdasarkan data, keakuratan data, baik data ahli waris maupun data aset dari harta warisan. Ini sangat penting agar kita tidak kemudian salah dalam memutuskan bagian masing-masing ahli waris, kemudian tidak salah dalam menentukan aset mana yang harta warisan, mana yang bukan. Karena bisa jadi dari sekian harta yang ditinggalkan si mayit, itu bisa jadi sebagian besarnya hutang, atau bisa jadi itu sudah ada wasiat yang kita harus keluarkan. Dan hutang bagi mayit pun tidak terbatas hutang kepada manusia. Dia bisa saja selama hidupnya sudah wajib mengeluarkan zakat, tapi dia tidak pernah berzakat. Nah, itu ditahan, harus dikeluarkan dulu zakatnya. Begitu juga kalau dia punya nazar. Dia punya nazar, kalau anak saya masuk perguruan tinggi ini saya akan berinfak sekian, atau saya akan berwakaf sekian, atau saya akan menghadiahkan ini kepada orang sekian. Ya. Itu dia bernazar. Ya. Dan itu harus dikeluarkan dulu karena itu adalah kewajiban atau hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar hutang materi ya Ustaz. Bukan hanya sekedar hutang materi ya. Nah, itu berkaitan dengan keakuratan data tadi. Jadi sebelum pembagian harta waris, keluarga dan ataupun pihak yang kemudian membantu pembagian harta warisan itu harus mengetahui datanya seakurat mungkin, sehingga kemudian bisa menyelesaikan pembagian waris ini dengan baik dan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu.
Begitupun yang ingin berkonsultasi di Syariah Waris Center juga jangan sampai menutupi Ustaz ya. Iya. Nah, yang itu kadang-kadang membuat sang konsultan menjadi bingung Ustaz. Iya, dan ini harus betul-betul jujur menjelaskan bagaimana kondisi siapa yang meninggal, siapa yang hidup ketika mayit meninggal, dan berapa aset dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit, kemudian hutangnya berapa, apakah dia punya wasiat, itu harus jujur dijelaskan sehingga kemudian yang ditanya ataupun pihak konsultan bisa menjelaskan dengan baik, karena konsultasi ini bisa juga disamakan dengan fatwa. Orang meminta fatwa kepada seseorang untuk dia bisa memberikan fatwa yang benar, pertanyaannya harus jelas, harus detail, harus akurat. Sehingga tidak menyalahi fatwanya, nanti tidak salah berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Tapi terkadang memang ada yang merasa malu Ustaz ketika mau konsultasi, ya Allah ini harta ayah saya, dulu ayah saya mungkin terlibat dengan sesuatu yang haram dalam mendapatkannya ini, anaknya tahu itu Ustaz. Terkadang tapi dia malu untuk mengutarakan ketika konsultasi seperti itu. Dan ini mungkin bisa dikasih ini Ustaz, apa namanya, supaya menyadarkan masyarakat bahwasannya ketika konsultasi itu bukan ajang untuk bukan aib untuk mengungkap hal itu semua sebenarnya Ustaz ya. Iya, kan dalam minta fatwa juga begitu, dia harus mengungkapkan yang sebenarnya. Begitu juga dengan permasalahan waris, kalau ada yang kita tutupi, nanti bisa hasilnya itu menzalimi salah satu pihak di ahli waris karena datanya tidak benar, tidak akurat. Ya. Ini perlu keakuratan data bagi penyelesaian waris ini. Masya Allah. Masya Allah, betapa indahnya ketika keluarga itu meyakini bahwasannya memang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang terbaik sebenarnya Ustaz ya. Kadang memang di masyarakat kita merasa apa yang diputuskan oleh keluarganya itu lebih baik dan menyaingi Allah, itu yang repot Ustaz ya. Iya, ini mungkin karena semakin jauhnya kita dari agama, dari ajaran Islam. Kalau dulu para generasi terbaik umat ini, contohnya Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika dia mau meninggal, dia oleh orang sekelilingnya diminta, berwasiatlah untuk anakmu. Karena takut khawatir nanti anaknya, karena biasanya khalifah setelahnya itu dari pengalaman sebelumnya, kalau berganti khalifah berganti kebijakan, sehingga kemudian orang-orang sekeliling Umar bin Abdul Aziz ini takut nanti anaknya akan diapa-apain oleh khalifah setelahnya. Maka kemudian diminta, berwasiatlah untuk anakmu, bagikan hartamu sekian-sekian. Ya. Kata Umar bin Abdul Aziz, tidak, ya, karena anakku itu antara dua, ya, antara anak yang soleh dengan anak yang tidak soleh. Kalau anak saya soleh, kata Umar bin Abdul Aziz, wallahu yatawallas sholihin. Ya, Allah akan menjamin orang-orang yang soleh. Ya, kalau anakku soleh, pasti Allah akan menjamin hidupnya, tidak akan pernah kekurangan. Tapi kalau sebaliknya anakku tidak soleh, aku tidak ingin harta yang aku tinggalkan ini membantu dia untuk melakukan kemaksiatan. Ya, sehingga dia tidak membagi ketika dia hidup, ya, walaupun pembagian harta ketika hidup ini masih diperdebatkan di kalangan ulama, terutama apabila keseluruhan hartanya dibagi kepada anak-anak ketika hidup. Ya. Ada sebagian ulama yang melarang, tapi ada juga yang membolehkan, gitu. Masya Allah, wallahu yatawallas sholihin. Indah sekali nih Ustaz. Saya juga baru teringat lagi berkata firman Allah ini Subhanahu wa Ta'ala ini Ustaz, ya. Ketika anak-anak kita pun soleh, insya Allah juga anak-anak kita juga akan ikut soleh juga. Iya, nggak perlu kita khawatir, saya nanti takut anak saya berantem setelah saya meninggal. Nah, kan kita tidak yakin pada hukum Allah. Ya, kalau kita berwasiat, tolong bagi harta warisan ayah atau warisan ibu sesuai dengan aturan Allah. Nah, insya Allah nanti wasiat kita itu cukup. Ya, nanti bagi anak-anak kita kemudian membagi harta warisan kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, menarik sekali. Alhamdulillah Ustaz, dari beberapa kasus yang masuk ke Syariah Waris Center memang, dan ini adalah kasus umum, dan mungkin bagi jamaah yang keluarganya ada berhubungan dengan kasus-kasus seperti ini bisa mencerahkan mereka Ustaz ya. Ya, insya Allah. Dengan kasus-kasus yang seperti ini. Kita masuk ke segmen selanjutnya, ada dengan Bapak Haji Boy Budiman Iskandar. Assalamualaikum Pak Boy, ahlan. Bisa mendengar suara saya Pak Boy?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Kaifa haluk, sehat Pak Boy? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, udah lama gak ketemu Selamat nih Pak sore Boy di masa Ustadz pandemi ini. Iqbal dan Ustadz Is. Ya, Alhamdulillah Ustadz Is, sehat. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Boy. Waalaikumsalam Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Pak Boy ini adalah notaris dan PPAT di Kota Bandung dan merupakan alumni juga dari Akademi Faraid, Akademi Waris yang dilaksanakan oleh Syariah Waris Center. Oke, insya Allah dalam di 20 menit ke depan Pak Boy akan memberikan dan memaparkan data dan fakta bagaimana terkait penyelesaian mawaris yang ada di Indonesia. Mungkin Pak Boy akan bisa membagi cerita ya Pak ya, akan sharing bagaimana mungkin konflik di lapangan yang lebih real terlihat nyata di atas meja notaris tentang masalah warisan ini. Silakan Pak Boy, tafadhol. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Saya akan sedikit menjelaskan bagaimana kondisi real di negara kita, terutama mengenai masalah hukum waris. Ini tidak terlepas dari negara Indonesia adalah merupakan negara hukum yang berdasarkan konstitusi, sehingga pemerintah dan rakyatnya dibatasi dengan hukum yang berlaku atau dalam artian disebut juga dalam bahasa hukumnya hukum positif. Sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia adalah Pancasila. Sedangkan hukum dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini dapat kita lihat sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita dengan dasar pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dapat dijelaskan urutannya dari yang tertinggi sampai dengan tingkat terendah sebagai berikut. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi ada 7 strata hierarki perundang-undangan. Hal inilah yang menyebabkan Al-Quran tidak mendapatkan tempat dalam hierarkis peraturan perundang-undangan karena negara Indonesia adalah bukan merupakan negara Islam. Sehingga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukumnya. Hukum waris Islam di Indonesia mendapatkan tempatnya berdasarkan hukum positif yang diberlakukan berdasarkan Pancasila, di mana pasal 1-nya adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu sebagai dasar. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29, di mana negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Kemudian ada juga Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, terutama pasal 2-nya, di mana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Kemudian dasar yang lain adalah pasal 35 sampai dengan pasal 37 tentang harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Dan terakhir adalah Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan kompilasi hukum Islam. Saya masuk kepada permasalahan. Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan dalam pendahuluan, memang dikenal harta bersama atau gonogini. Hal ini ditulis juga oleh Dr. Abdul Jamil SHMH yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Islam Indonesia dalam tulisannya pada tanggal 6 Juli 2020, saya kutip di Hukum Online, menjelaskan hal yang sama, yakni di Indonesia dikenal harta bersama gonogini, namun dalam fikih Islam tidak dikenal dengan adanya harta bersama.
Dasar hukum mengenai harta bersama ini ada dua, yakni yang pertama pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, yang kedua pasal 85 sampai dengan pasal 97 dalam kompilasi hukum Islam. Sehingga dalam praktek berdasarkan data dan fakta saya menjadi notaris, telah terjadi permasalahan dan sengketa mengenai masalah waris Islam yang secara prinsip bertentangan dengan Al-Quran yang menjadi rujukan umat muslim di Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami atau istri yang terlebih dahulu wafat atau terjadi perceraian, maka harta bersama umumnya akan dilakukan pembagian yang sama besar terlebih dahulu, yakni 50% hak bagian suami dan 50% hak bagian istri. Dengan tidak menelusuri terlebih dahulu siapa yang melakukan usaha atau ikhtiar dari perolehan harta yang didapat setelah perkawinan. Dalam hal ini, pembagian hak waris maupun pembagian harta saat perceraian, apabila berdasarkan Al-Quran, maka akan terdapat selisih pembagian yang sangat besar. Kemudian masalah yang kedua, penetapan ahli waris masih dilakukan tanpa dasar keilmuan, yakni diserahkan 100% format isiannya kepada ahli waris, sehingga berakibat sering terjadi orang tua pewaris bukan sebagai ahli waris. Kemudian terjadi ahli waris tunggal anak perempuan saja, padahal masih ada orang tua pewaris atau saudara sekandung pewaris. Kemudian terjadi ahli waris 2 atau lebih anak perempuan saja, padahal masih ada orang tua pewaris sekandung pewaris. Permasalahan yang ketiga, orang tua telah mengatur secara dini dengan membuat wasiat atau hibah yang isinya bahwa harta orang tua akan rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kemudian yang keempat, orang tua selagi masih hidup memberikan harta lebih banyak kepada anak yang lebih disayanginya daripada ke anak yang lain, dengan alasan anak yang disayangi itu telah mengurus orang tuanya atau tinggal bersama dengan orang tuanya. Permasalahan yang kelima, orang tua memberikan status anak kandung melalui akta kelahiran yang diterbitkan catatan sipil. Padahal faktanya, anak tersebut adalah anak angkat yang bukan merupakan anak kandung, sehingga mengesampingkan ahli waris yang mempunyai hak berdasarkan Al-Quran. Kemudian yang keenam, janda atau duda sebagai ahli waris menahan hak waris anak-anaknya, bahkan mengambil hak waris anak-anaknya. Permasalahan ketujuh, telah terjadi anggapan atau kebiasaan pola pikir di masyarakat bahwa harta yang didapat setelah perkawinan, misal sertifikat tanah, yang dinamakan istri atau suami, otomatis merupakan hak miliknya 100%. Padahal fakta yang terjadi, perolehan harta berbentuk sertifikat tanah tersebut adalah hasil usaha pasangannya selama menikah. Yang kedelapan, telah terjadi mengesampingkan hak seorang janda istri pertama sebagai ahli waris dalam hal suami melakukan poligami, dengan alasan istri pertama sudah mendapatkan haknya saat pewaris masih hidup. Permasalahan yang kesembilan, memasukkan ahli waris non-muslim pada surat pernyataan hak waris yang dibuat oleh ahli waris dan pewaris muslim itu sendiri. Persoalan yang ke-10, mengesampingkan anak laki atau anak perempuan dari istri kedua karena ibunya telah wafat dengan alasan kecemburuan dari ahli waris istri pertama. Permasalahan itulah yang telah terjadi selama saya menjabat sebagai notaris dan dalam praktek, sehingga sangat mengkhawatirkan memang apabila ini dibiarkan. Saya mempunyai solusi dan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, umat muslim yang ingin menyelesaikan masalah waris sesuai dengan fikih hukum Islam berdasarkan Al-Quran, solusinya adalah dengan melakukan musyawarah mufakat didampingi seseorang yang mempunyai keilmuan fikih hukum waris Islam dengan hasil penetapan pembagian hak waris yang nantinya dibuatkan dalam bentuk akta notaris. Solusi yang kedua, umat muslim yang mengalami sengketa waris ada dua solusi. Pertama, sengketa itu terjadi, kemudian ahli waris melakukan musyawarah dengan didampingi seseorang yang mempunyai keilmuan hukum waris Islam, seperti halnya langkah yang telah tadi saya jelaskan pada poin atau solusi yang pertama.
Namun, apabila sengketa waris masih berlanjut dan tidak selesai, maka diselesaikan oleh pengadilan agama. Namun, konsekuensinya secara teknis akan diselesaikan dengan dasar hukum Undang-Undang Perkawinan Nomor 174 dan kompilasi hukum Islam. Di mana dari hasil penelitian saya, pengadilan agama ini memang akan melakukan keputusan dasarnya itu adalah kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Kemudian solusi yang ketiga, umat muslim menurut pendapat saya wajib menyelesaikan masalah waris sesuai Quran. Hal ini sebetulnya telah mempunyai dasar hukum, yakni di Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 yang telah tadi saya bahas, dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 174 khususnya pasal 2. Keempat, kesalahan mendasar dengan menyerahkan pembuatan surat pernyataan hak waris dengan isi susunan hak waris dibuat oleh ahli waris tanpa keilmuan hukum waris Islam yang cukup dapat mengakibatkan sengketa waris dan hilangnya hak waris utama. Saat ini dalam praktek, pembuatan surat pernyataan hak waris cukup dibuat dengan 2 orang saksi dan diketahui RT RW, desa, kelurahan, dan camat setempat. Kemudian yang kelima solusinya, perlu dibuat lembaga penyelesaian hak waris, bisa di dalam lembaga Dewan Syariah Nasional MUI, seperti halnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI tentang dasar akad-akad perjanjian syariah yang telah menjadi dasar hukum dalam pembiayaan bank syariah. Cita-cita ideal saya adalah mempunyai undang-undang hukum waris di Indonesia yang berlaku bagi umat muslim, sehingga hukum waris Islam di Indonesia tidak sebatas KHI yang hanya berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Itulah Ustadz yang bisa saya sampaikan mengenai permasalahan yang terjadi dalam praktek yang memang kondisi yang ada ini sedikit banyak berbenturan dengan Al-Quran, di mana kondisinya adalah yang saya tawarkan adalah 2 biasanya. Pertama, jika klien menginginkan suatu penyelesaian waris, saya menyampaikan yang ada dalam Al-Quran ansih terlebih dahulu. Namun apabila terjadi sengketa, saya tidak bisa menahan mereka. Menahan mereka pada akhirnya mereka memang selanjutnya akan menyelesaikan lewat pengadilan agama. Nah, di dalam pengadilan agama inilah biasanya yang sering terjadi adalah mengenai pembagian harta bersama atau gonogini. Ini selisihnya memang cukup besar, Ustadz, apabila penyelesaiannya itu dilakukan melalui pengadilan agama dan sesuai dengan hukum Quran yang saya teliti, saya dapatkan dalam pelatihan Syariah Waris Center. Dalam Islam ini tidak dikenal adanya harta bersama atau gonogini. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi membuka cakrawala kita mengenai bagaimana praktek waris di Indonesia ini, Ustadz ya. Iya. Ternyata ada 10 masalah, mungkin ada bisa lebih Bang Pak Boy ya. Tapi sebetulnya lebih. Ya. Iya. Tapi dari 10 masalah ini memang saya juga sering mendengar bagaimana misalnya tadi ketika dia berpoligami, terkadang anak dari istri kedua dilupakan, Zat. Iya. Itu yang repot, Zat ya. Iya. Karena anak kan gak ada bekasnya, Zat ya. Iya, gak ada bekas anak. Iya, jadi istri ketika dia menikah dengan istri kedua dan dia mempunyai anak, istri pertama merasa mungkin ada kecemburuan kali, Zat ya. Kemudian anak dari istri kedua tidak dimasukkan dalam ahli waris. Masya Allah. Syukran Pak Boy. Oke. Kemudian poin musyawarah ini juga sangat penting ternyata, Sat ya. Penting sekali dalam pembagian waris. Bahwasanya ya kalau langsung dibawa ke pengadilan seperti tadi, ya langsung pengadilan yang memutuskan dengan berlakunya hukum tadi hukum KHI dan hukum perkawinan. Tapi kalau musyawarah dengan menghadirkan orang yang paham tentang ilmu waris, kemudian disepakati, kemudian dibawa ke notaris dan itu bisa berlaku. Karena kita sebagai umat Islam dijamin oleh undang-undang untuk melaksanakan syariat atau hukum-hukum Islam sesuai dengan apa yang kita yakini.
Berarti sebenarnya untuk penyelesaian ini kita sebagai seorang muslim juga dijamin oleh undang-undang sebenarnya. Jamin. Kita tidak usah takut, ini seakan-akan misalnya Pancasila di atas segalanya. Tapi kan di Pancasila ada poin ketuhanan yang Maha Esa. Benar dan sekali. situ adalah menjamin bagaimana setiap penduduk ya menjalankan berdasarkan keyakinannya, Sat, ya. Iya, kita dijamin oleh undang-undang untuk menjalankan ajaran Islam. Dan itu kalau undang-undang sudah menjamin, kita berarti bebas menjalankan aturan dan syariat agama kita, termasuk di dalam hukum waris ini. Dan juga yang tadi diutarakan oleh Pak Boy, sebenarnya ketika ada poin musyawarah dan saling sepakat di antara keluarga, insya Allah permasalahan konflik yang ada di keluarga ini akan cepat selesai sebenarnya. Insya Allah kalau kita mengikuti aturan Allah, kita tahu semua sadar bagian saya dalam waris ini menurut Allah sekian. Bagian saya dalam harta waris ini menurut Allah sekian. Dia tahu itu aturan dan hukum Allah, dan kemudian rela dan ridho menerima aturan itu, sehingga tidak ada saya dapat sedikit, saya dikucilkan, saya dapat sedikit, saudara saya banyak. Nggak muncul dugaan seperti itu. Masya Allah. Pak Boy, saya ada sedikit pertanyaan, mungkin ini juga pertanyaan di masyarakat mengenai surat pernyataan ahli waris tadi yang sempat Pak Boy kutip, bahwasanya pernyataan ahli waris mungkin karena agak saking mudahnya cuma sekedar 2 orang itu cukup untuk menjadi saksi. Tapi saya pernah dengar ketika kita ingin menjual satu aset waris, misalnya rumah atau tanah, kita tetap harus membutuhkan putusan dari penetapan ahli waris dari pengadilan. Seperti itu Pak Boy. Bagaimana prakteknya sampai misalnya kita ingin menjual rumah harta warisan seperti itu, seperti apa? Bagaimana teknisnya Pak Boy? Baik, jadi untuk proses yang tadi Ustadz tanyakan, sebetulnya ada dua langkah. Ada 2 langkah atau ada 2 solusi yang bisa ditempuh oleh ahli waris, dan dua-duanya ini adalah sah. Yang pertama, memang untuk pembuatan surat keterangan atau pernyataan hak waris ini bisa hanya dibuat dalam bentuk bawah tangan saja, di mana format isian ahli warisnya itu dibuat oleh para ahli waris dengan diketahui oleh 2 orang saksi dan diregister oleh RT, RW, kelurahan, kecamatan setempat. Dan yang kedua, ada juga meminta penetapan dari pengadilan agama untuk penetapan hak ahli waris. Dua-duanya bisa berlaku sebetulnya. Nah, yang sering terjadi adalah karena di pengadilan agama ini kondisinya itu mungkin persyaratannya lebih ketat, kemudian proses penyelesaiannya lebih lama, maka diambil solusi yang pertama. Solusi yang pertama yaitu pembuatan surat keterangan waris ini dibuatkan oleh mereka sendiri. Formatnya sebetulnya sudah ada, disediakan oleh kecamatan. Kemudian yang mengisinya adalah ahli waris sendiri. Nah, inilah yang sering terjadi blunder. Blundernya itu adalah ahli waris bisa saja dia tidak mencantumkan orang tua daripada pewaris. Langsung ditetapkan adalah anak-anak daripada pewaris. Sebetulnya ini kan blunder sebetulnya, baik itu dalam KHI maupun dalam Al-Quran. Dan ini yang saya lihat sering terjadi dalam praktek. Namun apabila di pengadilan, itu lebih ketat biasanya. Nanti hakim akan menanyakan, pewaris ini masihkah ada orang tuanya, apakah jika orang tuanya masih sudah wafat, ditanyakan juga kakek daripada pewaris ada apa tidak. Jadi itu sebetulnya lebih ketat kalau di pengadilan agama. Nah, karena keterbatasan ahli waris yang ingin segera menjual asetnya, biasanya mereka menghindari pembuatan surat keterangan waris melalui pengadilan agama. Demikian juga bank-bank tertentu itu memang menginginkan dalam hal pencairan dana di bank atas nama pewaris itu mewajibkan surat keterangan waris yang dibuat oleh pengadilan agama. Karena perbankan sendiri, bagian legalnya itu sangat paham. Pembuatan keterangan waris yang diregister oleh camat dan lurah berpotensi konflik karena ada ahli waris yang tidak dimasukkan. Demikian, Ustaz.
ada pengetahuan baru sore ini, Masya Allah. Jadi surat pernyataan ahli waris itu bisa diterbitkan oleh 2 instansi berarti Pak ya? Bisa dari yang hanya sekedar sampai kecamatan atau bisa di tingkat pengadilan. Masya Allah, syukran, terima kasih Pak Boy atas jawabannya. Ada yang ingin didiskusikan Ustaz dengan Pak Boy? Cukup. Nanti. Tapi kita masuk ke segmen ketiga. Ada Ustadz Jabal Alam Syah, LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Ahlan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rajasa. Ahlan bikum Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Jabal. Ustadz Iswahiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Iswahiri. Alhamdulillah sehat Ustadz Jabal. Alhamdulillah. Natasyarraf bi Padahal tadi Ustadz. Allah yakhadikum ya Syekh. Allah yakhadikum. Masya Allah, Masya Allah. Padahal Ustadz Wahyudi tadi baru datang dari Unida Gontor tadi. Sekarang udah online lagi. Kebetulan Ana juga gabung Ustadz tadi, Ustadz. Alhamdulillah bisa ikut Ustadz Rajasa. Alhamdulillah Ustadz. Ana juga bergabung. Tadi pagi antum menjadi moderator, Ustadz. Masya Allah. Tadi pagi berbagi ilmu dengan Ustadz Jabal masalah perwakafan. Nah, insya Allah Ustadz Jabal sore hari ini. Masya Allah. Nah, nanti sore hari ini salah satunya. Iya Ustadz. Alhamdulillah. Ini salah satunya nanti ada kaitannya seperti Ustadz Iswahyudi katakan tadi bahwa ilmu waris itu ada pasti integrasinya dengan infak wajib sama infak sunnah, termasuk yang kita bahas tadi itu tentang wakaf. Masya Allah, benar-benar. Jadi emang dalam syariah itu semua ada keterkaitan sebenarnya secara tidak langsung maupun langsung. Kayak waris ini pun nanti ada keterkaitan dengan infak sunnah atau infak wajib ya. Satunya mungkin yang tadi pagi kita bahas ya. Itu di salah satu acaranya Ustadz Abdul Jabar tentang masalah wakaf. Tapi Ustadz, sebelum kita mulai, saya ingin mengenalkan lagi kembali Ustadz Jabal adalah penyusun dan trainer dari Kitab Mawaris, Direktur CMS, beliau juga dosen di Universitas Islam Darussalam Gontor, Masya Allah dari Ponorogo nih saat live sekarang Ustadz ya. Posisi di Ponorogo. Betul Ustadz, alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, posisi di Ponorogo Ustadz, alhamdulillah. Dari pengalaman antum dalam mengedukasi dan meriayah bagaimana para keluarga-keluarga muslim dalam masalah konflik keluarganya, Ustadz, bagaimana langkah-langkah Ustadz kita membangun keluarga, sebuah keluarga itu agar melek terhadap ilmu waris ini Ustadz? Tafadhol Ustadz. Masya Allah. Baik Ustadz Rajasa, Ustadz Iswahyudi dan Pak Boy. Alhamdulillah tadi berdasarkan pengalaman Pak Boy Iskandar dalam profesi beliau di dalam notaris, dalam permasalahan waris permasalahan waris ini beliau tadi paparkan sangat detail dan mantap sekali, dan itu membuat kepada kita semakin tidak mau berhenti untuk membuat edukasi dalam ilmu waris, termasuk dengan IQL dalam hal ini Syariah Waris Center. Alhamdulillah dalam Muharram tahun kita atau tahun baru kita atau Global Muharram ini, izinkan kami menyampaikan juga apa yang kami sudah laksanakan atau geluti semenjak 2004. Kita mulai di Mesir dengan Ustadz Iswahyudi, kakak kelas kami, di Gontor juga kakak kelas kami Ustadz Iswahyudi. Makzira Ustadz, kami menyampaikan hal ini, saling mendukung dan saling sinergi kita dalam acara ini. Insya Allah dalam hal ini kami ingin menyampaikan beberapa pengalaman yang kami nampak dalam perjalanan edukasi yang kami sampaikan semenjak 2004. Dulu kami sebut dengan Majelis Mawaris. Tahap keduanya di Mesir dengan pelatihan calon guru mawaris se-ASEAN bagi teman-teman kita dari Brunei, Singapura, Thailand, itu di Mesir selama 15 kali pertemuan kali 2 jam edukasi. Dari situ, dari edukasi ini tentunya banyak perkara-perkara yang muncul dari keluarga. Kemudian di tahun ketiga atau tahap ketiga kami dari 2010 sampai 2016 Majelis Mawaris kita pindahkan ke Bogor, dan kita Jabodetabek kita melakukan edukasi, dan pengalaman kita juga karena di Mesir itu untuk mengedukasi teman-teman kita yang mau ujian, persiapan ujian di Al-Azhar akan berbeda dengan pengalaman ketika kita menghadapi masyarakat kita di masjid.
Nah, kemudian yang paling sering kita mendapat undangan pengajian itu adalah pengajian emak-emak muslimah salehah. Nah, tentunya perkara-perkara ini seperti yang diulas tadi oleh Bapak Boy, itu sering kita dengarkan dari curhatan-curhatannya ibu-ibu setelah pengajian, karena metode kita atau pendekatan kita adalah pendekatan edukasi. Kemudian alhamdulillah 2016 semenjak 2016 kita upgrade, kami diterima ke UNIDA Universitas Darussalam Gontor, kita upgrade dengan Center for Mawaris Studies. Jadi Majelis Mawaris kita upgrade menjadi Center for Mawaris Studies dengan kegiatan 3, edukasi, kemudian riset dan penerbitan. Nah, yang ada hubungannya dengan edukasi tentunya pendidikan. Edukasi ini alhamdulillah berjalan sampai sekarang alhamdulillah, dan kemarin juga Ustadz Mumriza mengajak kita untuk mengisi satu kali pertemuan di Akademi Faraid. Assalamualaikum Ustadz Jabal. Di IKL, alhamdulillah. Untuk pengalaman kita global Muharram ini, ada 3 ayat 7, 11, 12, dan 176. Jadi keluarga kita itu, keluarga muslim, itu kita ajak untuk mentadaburi ayat ini. Mentadaburi berarti bukan hanya membaca, tetapi membaca ayat Al-Qur'annya, membaca terjemahnya, dan terjemah bukan tafsir tentunya. Itu adalah makna secara umum, baru kita membaca tafsirnya. Alangkah lebih baik lagi dalam proses tadabbur ini berguru, alangkah lebih baiknya lagi. Namun karena fokus kita kepada keluarga, cara membangun atau 3 langkah membangun keluarga melek waris ini, kalau boleh, nah ini yang kami sudah lakukan setelah berguru dari guru-guru kita termasuk Syekh Wafik Ijazi. Ketika di Mesir itu beliau menyarankan kepada kami, nah ini resepnya 3 langkah membangun keluarga melek waris ini adalah mengajak keluarga inti tentunya. Saya misalnya nih, Ustadz Rajasa misalnya, Ustadz Iswahyudi atau Pak Boy, kita ajak keluarga inti kita, ayah ibu kita kalau masih hidup. Ini resep dari beliau. Kemudian anak kita, laki-laki perempuan tentunya. Kemudian saudara kandung kita dan saudari kandung kita ajak. Beliau menyarankan kalau bisa juga kita di malam Jumat kita sholat berjamaah misalnya di rumah kita. Kemudian kita membuka surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 17. Adakah mengundang guru yang lebih pakar seperti kata Ustadz kita, Ustadz Iswahyudi tadi itu, menyampaikan tadabbur Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176. Itu Quran atau landasan dasar atau utama dalam ilmu mawaris. Nah, dalam malam Jumat ini kan waktunya sebentar. Dari maghrib sampai isya, kemudian selepas sholat isya makan bersama dan seterusnya, baru diteruskan lagi Jumat depannya lagi misalnya, atau sekali sebulan. Ini tips ini sangat manjur sekali, karena ini kita sebut dengan persiapan sebelum kematian. Salah satu ada 10 tadi permasalahan yang diungkapkan oleh Pak Boy yang beliau hadapi. Nah, ini sangat manjur sekali ketika kita lakukan pendidikan atau kita sebut dengan sedia payung sebelum hujan, yaitu dengan mentadabburi Quran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176. Mentadabburi di sini sudah memahami dan tentunya langsung dilaksanakan. Mentadabburi surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176 ini membangun mawaris mind jika saya mati nanti. Nah, ini nih. Jika misalnya saya ajak ayah ibu saya kalau misalnya masih hidup, kemudian anak saya misalnya, kemudian istri saya, tadi kelupaan, istri saya, dan kemudian saudara kandung saya dan saudari kandung saya. Ini salah satu tips kalau memungkinkan di keluarga besar kita. Saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 7 atau mengundang Ustadz untuk mengisi tadabbur ayat ini. Untuk mengundang, apalagi di masa pandemi sekarang, ya kita bisa by WhatsApp call atau melalui webinar bisa, tanpa harus mendatangkan para asatidzah ke rumah kita. Namun pada dasarnya mengundang tersebut
siapa yang lebih mahir dalam hal ini untuk menyampaikan di keluarga besar, biar tidak salah nanti dalam pengertiannya. Di sini akan muncul terbangun mawaris mind. Kalau saya mati nanti tentunya, mawaris mind ini kami sebut dengan kalau saya mati nanti, saya akan bacakan surat An-Nisa ayat 7. Saya beritahu kepada keluarga saya, kalau saya mati nanti, nah itu dia. Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 1, 7, 6 menyatakan penentuan siapa ahli waris saya dan berapa hak mereka. Surat An-Nisa ayat 7 secara global. Nah, ini kira-kira kita sampaikan kepada keluarga kita. Makanya kan di sini yang kita sebut dengan bahwa kita telah menyusun sebuah buku kita sebut dengan mawaris sama dengan PSP, atau mawaris adalah penentuan sebelum pembagian, atau konsep waris Islami adalah penentuan sebelum pembagian. Kita singkat dengan PSP. Dalam guru kita Syekh Hati Abdul Mawjud ketika mengajarkan kita di Al-Azhar, kita sebut, nah beliau menyebutkan kalau bahasa Arabnya taksin qoblat tauzin. Nah, ketika kita mentadabburi ayat ini, kita sampaikan, hai istriku, jika saya meninggal dunia nanti, engkau dapat waris. Setelah ayat ini diturunkan 14 abad yang lalu, Allah berfirman, nah kita bacakan, Lirijali nasibu mimma tarakal walidani, dan seterusnya, walid nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal akrabun. Ini salah satu tips atau cara untuk membangun keluarga melek waris. Kemudian selanjutnya saya akan bacakan lagi surat An-Nisa ayat 11. Surat An-Nisa ayat 11, jika saya meninggal dunia nanti, bismillahirrahmanirrahim, yusikumullahu fi auladikum. Keturunan saya, ketika itu misalnya, keturunan saya satu laki-laki, satu anak perempuan, akan berhak mendapatkan 2:1. Kalau anak saya sudah dewasa, ya anakku, ketika saya meninggal dunia, detik saya meninggal dunia, saya bacakan surat An-Nisa ayat 176. Ini mru'un halak. Detik saya wafat, semua milik saya kembali ke Allah, karena kita mustakhlaf. Seperti disinggung oleh Ustadz Iswahyudi tadi, dititipkan harta. Maka ketika saya meninggal dunia, harta saya semuanya kembali ke Allah, dan Allah bagi sesuka Allah. Itulah ilmu waris. Maka dengan perintah Allah itu, engkau dapat 2:1, hai anak laki-laki, anak perempuan. Seperti kata Ustadz Iswahyudi tadi, dan ditanggapi oleh Ustadz Rajasa, sami itu watok, itu yang kita bangun di keluarga kita. Sami itu watok. Jadi kenapa terjadi 10 yang tadi dalam segi edukasi kita di lapangan, kami melihat apa yang disebutkan oleh Pak Boy tadi itu memang terjadi. Nah, bagaimana caranya mengurangi, meminimalisir, atau meniadakan yang 10 tadi? Salah satunya adalah diutamakan paling depan adalah edukasi dan literasi tadi itu, bahwa 176 ini meru'un halak. Ketika seorang meninggal dunia, semua miliknya tidak milik dia lagi. Saya simulasikan, hai anak-anakku, jika saya meninggal dunia nanti, semua milikku sudah pindah ke Allah. Allah tarik kembali, dan Allah yang memencarkan dan membagi-bagi dan memisahkan berapa bahagian ahli waris saya. Taati dulu penentuan ini. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Saya terangkan, engkau dapat 2:1, hai anakku, anak perempuan, anak laki-laki. Ini perintah Allah. Nah, yang menarik daripada saran dari Syekh Syekh Wafiq Hijazi ketika kita talaqi rohabiyah dengan beliau menyatakan kalau bisa Al-Quran terjemah. Nah, nih. Jadi Al-Quran terjemah itu kita berikan kepada setiap yang hadir di keluarga inti kita itu. Setelah sholat maghrib, kan itu setelah sholat maghrib, secara spiritual kan lagi kebuka tuh otak kita secara spiritual. Nah, ini ayatnya masuk nih. Dan ini tidak bisa sekali 2 kali, Ustaz. Nah, ini kami diberikan bahagian dalam segmen ini adalah segmen 3 langkah membangun keluarga melek mawaris tadi. Keluarga inti. Tetangga jangan dulu. Saudara lain jangan dulu. Saudara jauh jangan dulu, gitu ya. Kita dulu keluarga nih. Maka kami bagi dalam edukasi kita ada 2. Edukasi itu ada public education, ada special education for family. Nah, ada kita bagi 2 tuh edukasi. Kalau tablik akbar tidak ada. Tablik akbar itu public education. Seperti yang di IQL nanti misalnya Academy for itu public education. Nah, yang paling utama itu mudah-mudahan tahun 2026 ini sama-sama kita jalankan, Ustaz. Kita paling sinergi terus-menerus dengan Pak Boy dan teman-teman yang notaris muslim, pengacara muslim, dan seterusnya, dengan IQL dan kita dengan CMS, terus kita
mudah-mudahan 2026 itu tidak ada lagi pengajian umum. Yang ada adalah datang ke EKL itu sekeluarga besarnya. Kita datang ke keluarga orang. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk membangun tadi. Karena permasalahan waris tidak akan terjadi kepada yang tidak ada hubungan keluarga, nasab, atau pernikahan. Nah, dia syurutul irsi. Seorang berhak, sebabul irsi, seorang berhak mendapat waris karena ada hubungan nasab, ada hubungan nikah. Al-wala'nya tidak ada lagi sekarang. Nah, kita masuk dari permasalahan-permasalahan yang kita disampaikan oleh Pak Boy tadi, termasuk yang 10 besar tadi itu. Nah, kami melihat ternyata itu efektif, efisien dalam perjalanan waktu dari 2004 kita melakukan edukasi mawaris ini. Ya, asatidzah dan pendengar serta pemirsa EKL Islamic Center. Itu. Nah, akan mantap sekali, hai istriku, engkau akan dapat 1/8 karena kalau saya yang mati, saya punya keturunan dari engkau. Nah, ini nanti akan dibahas lagi secara mendalam kalau istrinya, bagaimana kalau istrinya 2, 3, 4. Gimana kalau istri yang pertama meninggal, punya anak, kemudian nikah lagi, meninggal lagi. Kan kejadian-kejadian itu nanti akan dibahas secara detail kepada keluarga tersebut, pengajian-pengajian yang akan. Itu special education for family. Sangat efektif, efisien ketika kita pendekatannya kepada keluarga inti. Begitu juga surat An-Nisa ayat 176. Hai saudara kandungku, aku punya anak. Ketika saya punya anak laki-laki, hadis Rasulullah SAW, al-hikul fara'ida bi ahliha, hadis sahih, wa ma baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin muttafaq alaih. Kita sampaikan kepada saudara laki-laki dan saudara perempuan, engkau terhalang karena saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya, walaupun dia belum akil balik mumayyiz, karena syurutul irsi, syarat pewarisan, tidak diharuskan akil balik mumayyiz seperti sholat puasa, maka dia akan menghalangi engkau dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi saudara kandung saya mendengar langsung dari ketika membuka ayat itu, apalagi ada hadisnya kita bacakan kepada keluarga ini. Apalagi konon ceritanya, abang saya ini, saudara saya, semenjak saya menikah, dia sangat banyak bantu saya, Ustaz. Para hadirin hadirat yang berbahagia. Jangan sampai dia ketika saya meninggal dunia, dia mengambil harta saya. Padahal saya punya anak. Padahal ayah saya masih hidup yang akan menghalangi dia. Padahal saya punya istri yang berhak dapat 1/8. Nah, ini pendekatannya. Memang membangunnya tidak langsung jadi, seperti membangun rumah, pelan-pelan, pondasinya dulu, cara berpikir. Baru kita masuk ke pondasi. Yang kedua, membangun mindset, why before what. Nah, ini kita juga berguru. Why pendekatan ini banyak keluarga, banyak seorang belajar, Ustaz, yang kita dapatkan dari guru kita, Pak Ari, bahwa beliau mengatakan banyak orang belajar ilmu langsung what, tanpa melalui why, apalagi dalam hukum Islam. Nah, why dalam hal ini ada 5. Ada 5 kita pendekatannya kepada keluarga kita. Kenapa itu why dulu baru what? What, kaidah ilmu mawaris, pengalaman kita Ustaz. Pengalaman kita mengajarkan ilmu faraid langsung what? Langsung ayah dapat 1/6 kalau ada keturunan disuruh menghafal. Sehari 2 hari, hari ketiga dari 10 pembahasan mawaris nggak ada yang datang lagi. Tahun-tahun pertama kita kembali ke Mesir. Tahun-tahun pertama kita awal dari Mesir pulang dengan semangat 45 kita ngajar di masjid, yang datang ada 60 orang lebih Ustaz. Hari pertama, hari kedua kami ajarkan itu, hari ketiga tinggal pengurusnya saja Ustaz. Ini real. Akhirnya kita balik cara berpikir dari 2013 kita mendapatkan pola ini why dulu. Kenapa sebenarnya kita melakukan penentuan sebelum pembagian mawaris ini? Karena dia perintah Allah. Ini pendekatan akidah. Kita bacakan ayat-ayat tadi dan hadis Rasulullah SAW, al-hiku. Pendekatan akidah. Karena Islam terbagi 3 komponen besar, akidah, syariah, muamalah. Tadi worldview Islam, Ustaz Hamid Fahmi, Profesor Hamid Fahmi menyampaikan tadi. Akidah, syariah, muamalah, akhlak. Pendekatannya. Begitu Ustaz Rajasa tadi. Makanya kita dalam pendidikan kita, ayo kita gabung kapan kita mulai COVID ini, mudah-mudahan Allah tarik, kemudian kita mulai gabung lagi. Kita datangkan Ustaz Prof Hamid Fahmi Zarkasi, kemudian worldview dalam waris, dalam harta, itu kita lakukan di Center for Moral Studies. Baru nanti itu Ustaz Imam Kamaluddin, konsep harta dalam Islam itu sudah ada. Kalau tadi itu yang sekarang pelatihan nadir tentang wakaf. Nanti kalau mau waris ada lagi Ustaz. Beliau-beliau juga masuk untuk membuka tadi wacana tadi itu.
Itu why, perintah Allah. Kedua, kenapa sih penentuan sebelum pembahagian ini penting? Karena dia perintah Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita bangun lagi karena dia hukumnya fardu kifayah. Nah ini dia Ustaz. Baru kita masuk ke hikmahnya. Dalam buku kita, Mawaris sama dengan PSP, why, bab yang kedua, atau buku yang kedua kita sebutkan. Yang keempat itu karena penentuan sebelum pembahagian. Dalam membagi harta, setelah proses penentuan, jangan ribut. Semangatnya untuk mengharmoniskan keluarga. Seperti kata Bapak kita, Pak Boy tadi itu, ketika sudah ditentukan siapa ahli warisnya, dalam membagi rumah, kalau saya katakan, hai istriku, ketika saya meninggal dunia, rumahku ini, yang sampai sekarang menjadi milikku, sampai meninggal dunia, engkau dapat cuma 1/8. Cara berpikir orang ketika si istri dapat 1/8 belum ikut dalam pengajian tadabbur Al-Quran dan pembangunan mindset ini, istri saya akan menganggap bahwa 1/8 itu milik dia dari rumah saya. Dia cuma dapat kamar mandi atau dapur doang, Ustadz Iswahyudi. Dan ini kami dapatkan real ketika kami pulang kampung ke Sumatera Utara. Seorang ibu dia tidak mau memberitahu anaknya bahwa dari ayahnya dia dapat 1/8 dan anaknya dapat sisa. Si ibu alasan dia kenapa dia tidak mau memberitahu anaknya dapat waris karena dia mengatakan 1/8 dari rumah dikit banget, cuman kamar mandi sama dapur doang. Dia 20 tahun ikut membantu suaminya. Ini kan mindset, world view. Cara pandang tadi ada 3, ilmu, kemudian pakai hati dan perasaan, dan kemudian spiritualnya, baru masuk kepada perbuatannya. Perbuatannya ini menundukkan world view dia kan Ustaz. Dan ini nyata Ustaz, kami yang sampaikan ini berbasis pengalaman-pengalaman kita yang kita dengarkan. Apalagi orang Batak, BTL, Batak tembak langsung. Dia bilang, enak sekali saya membantu suami saya 20 tahun, saya cuma dapat 1/8. Nggak adil. Nah, ini malah masalahnya akidah Ustaz. Ini yang kita sama-sama bersinergi, insya Allah terus kita sampaikan kepada keluarga muslim. Kita bangun dulu mindset why tadi. Iya, Ustaz. Baru yang terakhir dalam membagi harta itu semangatnya memakmurkan keluarga. Nah, sama dengan sholat Ustaz, kita tarik dari guru kita, dari Syekh Ati Abdul Mawjud, Abdul Malik Imam Nasirin, guru kita ada Ustaz Dr. Abdurrahman Haki, Syekh Wafik Ijazi, beliau mengatakan bahwa seperti kita sholat, why kita masuk? Why? Kenapa kita sholat? Tentunya perintah Allah dulu kita jalan. Kenapa kita sholat? Perintah Rasulullah SAW. Apa hukumnya? Fardu ain. Baru kita membahas apa efek daripada sholat itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, mohon maaf. Kemudian ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kenapa kita puasa? Karena perintah Allah, perintah Rasul. Fardu ain. Kenapa kita haji? Perintah Allah, perintah Rasul. Apa hukumnya? Bagi yang sanggup. Jangan sampai nggak sanggup berangkat. Nah ini yang fenomena kita sekarang. Inilah yang kita bawa kepada why before what. Baru selepas itu level selanjutnya. Level masyarakat kita level dasar. Level lanjutan dan advance itu bagi yang mau mengajar faraid. Bagi yang akan ujian faraid kita bagi level 3 Ustaz. Seperti besok antum mudah-mudahan lulus dalam level wakaf. Baru intermediate dan advance. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz. Jadi ada nyambung integrasi nih, kita integrasikan. Betul, baru terakhir ini yang paling penting dalam melaksanakan melek waris ini Ustaz, dan semua pendengar pemirsa TV IQL TV dalam Muharram, dalam global Muharram, yaitu mari kita lakukan simulasi mawaris di keluarga masing-masing. Ini sangat efektif, efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Abdul Jabar, pemaparan yang sangat menarik sekali. Memang ya alhamdulillah di Syariah Waris Center kita udah di Akademi Faraid, langkah pertama kita sudah melalui langkah ini Ustaz. Jadi melalui langkah why dulu. Jadi kalau istilah kita ada marhalah tau'iyah. Tau'iyah itu penyadaran. Jadi kita sadarkan dulu kenapa kita harus memakai hukum waris, kenapa hukum waris ini adalah hukum yang paling baik. Dia memang kalau tidak langsung ayah dapat 1/6, kapan ibu dapat 1/6, kapan seperti itu. Jadi nanti, itu memang kalau hitung-hitungan seperti itu mungkin untuk santri yang ingin ujian besok bisa kita ajarkan. Tapi untuk keluarga memang lebih baik kita mulai dari why itu Ustaz. Masya Allah. Syukran Ustaz penjelasannya pada sore hari ini. Kita ada segmen tanya jawab Ustaz dari
audiens yang mungkin live bersama kita hari ini. Silahkan, boleh. Mas Dit. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari audiens yang live hari ini bersama kita, Sat, memang tadi menarik sekali, Sat, ya. Memang masalah menyadarkan keluarga, langkah Ustadz Jabal itu seperti mengumpulkan keluarga setiap habis misalnya malam Jumat, ada momen tertentu mungkin boleh, mungkin bukan hanya malam Jumat, Sat, ya. Di malam Sabtu pun juga boleh sebenarnya, ya. Mungkin ketika berkumpul berbicara mengenai ayat-ayat waris, menyadarkan. Tapi memang di masyarakat ada image ketika kita masih hidup bicara waris, mendoakan dia untuk meninggal, Sat. Iya. Gimana tuh, Sat? Ya, ini apa yang disampaikan Ustadz Jabal tadi suatu hal yang sangat penting sekali, terutama tadi bagaimana keluarga-keluarga muslim ini kemudian menyadari bahwasanya ketika ada anggota keluarganya yang meninggal, otomatis kemudian kita harus membagi harta kita sesuai hukum waris Allah. Nah, melalui tahap-tahapan tadi, ya, mulai dari pembacaan ayat, mungkin malamnya bisa dipilih malam Jumat, ya kata Ustaz Jabal tadi, malam yang penuh keberkahan. Dan, atau juga malam yang mungkin anggota keluarganya bisa berkumpul semua. Malam minggu mungkin saja. Malam minggu kalau ada semua di rumah bisa dilakukan. Ini sangat penting sekali supaya tadi keluarga menyadari, ya, bahwasanya dalam waris atau pembagian waris ini ada aturan Allah yang harus diikuti oleh setiap anggota keluarga. Gini itu. Baik. Saat ini ada pertanyaan dari Ibu Fenti Yogasari. Assalamualaikum Ustadz dan Pak Boy, izin bertanya. Posisi bapak saya, Bapak Ana punya 5 anak dari mantan istri pertama. Oke, dan menikah kembali dengan mama saya. Berarti ini dia anaknya janda ini, Ustadz, ya. Iya. Menikah kembali dengan mama saya dan dikaruniai 2 orang anak. Apakah yang 5 anak tersebut, mungkin 5 anak dari istri pertama, juga punya hak waris juga, sedangkan ketika menikah dengan mama, dengan Bapak Ana tidak membawa harta apapun. Jadi bisa dikatakan dengan mama saya dari 0 begitu. Lalu 5 anak tersebut sudah berkeluarga. Bisa dipahami, Ustaz, pertanyaannya, Ustaz? Ya, bisa dipahami. Boleh, Ustaz, silakan dijawab, Ustaz. Ya, Ibu Fenti, ya, berkaitan dengan ini bapaknya mungkin istri pertamanya atau bercerai atau meninggal. Di dalam Islam, ya, seperti tadi dijelaskan, tidak ada mantan anak, ya. Anak kita dari istri manapun itu bagi seorang bapak itu adalah anaknya selama-lamanya. Tidak ada bekas anak, Ustaz, ya? Tidak ada bekas anak, kalau bekas istri ada. Jadi kalau bercerai, kemudian itu tidak menjadi istrinya lagi, atau otomatis juga tidak menjadi ahli waris, tidak mendapatkan ahli waris kecuali masih dalam masa iddah. Nah, ini apakah 5 anak tadi dapat waris juga? Ya otomatis, ya, karena beliau atau kelima anak itu adalah ahli waris atau anak dari bapaknya, termasuk nanti itu 2 orang anak dari istri yang kedua ini. Jadi kalau umpamanya bapak itu meninggal, maka dia mempunyai 7 orang anak. 5 dari istri pertama, 2 dari istri yang kedua. Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan ini, apakah berhak yang 5 anak itu mendapatkan harta warisan. Nah, ini yang tadi kesadaran dari keluarga istri kedua ini termasuk anaknya, bahwasanya bagi ayahnya itu ada saudaranya yang lain yang berasal dari istri pertama ayahnya, dan itu dia harus tahu itu adalah saudaranya, ya. Bukan orang lain, itu adalah anak bapaknya. Dan di dalam Islam setiap anak mendapatkan harta warisan dari ayah atau ibunya, karena tidak ada mantan anak di dalam Islam. Masya Allah. Tidak ada bekas anak juga, Ustaz, ya, sebenarnya, Ustaz, ya. Masya Allah. Betul. Kemudian pertanyaan kedua, ada satu pertanyaan lagi, Ustaz.
dari Febriana Purwaningsih. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Bagaimana bila harta yang dahulunya sudah diakadkan orang tua untuk salah satu anaknya ketika orang tua telah meninggal? Ada salah satu anak yang tidak ridho. Nah, ini masalah klasik sebenarnya Ustaz ya. Jadi terkadang orang tua ketika dia masih hidup, kayak ini rumah ini untuk kakak kamu gitu loh. Kayak ketika orang tua telah ketika saya meninggal, ini rumah ini untuk kamu misalnya gitu. Udah diakadkan, tapi terus tapi ada salah satu anak yang tidak ridho atas keputusan itu, gimana Ustaz? Iya. Ini bahasa diakadkan ini apakah diberikan atau dijual? Nah, itu dia itu Ustaz ya. Perlu kita tahu juga. Perlu ditanyakan kembali Ustaz ya. Iya, kalau dijual kan otomatis dia si bapak menjual hartanya kepada anak, dan jual beli tidak ada masalah di sini. Kalau jual belinya itu sesuai dengan akadnya, syarat dan rukunnya. Tapi kalau dalam pemberian ini mungkin menjadi permasalahan dalam waris ya. Karena dalam hukum Islam, bagi seorang ayah ataupun ibu ketika membagikan kepada anaknya, itu seorang ayah dituntut untuk berlaku adil. Ya. Kalau dia memberikan kepada anaknya satu harta atau satu aset, maka otomatis anak yang lain juga harus diberikan. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi pernah ayahnya Nu'man bin Bashir, yaitu Bashir itu memberikan salah satu asetnya kepada Nu'man. Kemudian ibunya menyatakan kamu harus bertanya dulu kepada Rasulullah berkaitan ini. Maka kemudian dibawalah anaknya ke bapak sama anak ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah bertanya, apakah kamu punya anak yang lain ya, kepada ayahnya ini? Dan beliau menjawab, iya. Apakah kamu juga memberikan sebagaimana kamu memberikan kepada anakmu ini? Kata dia, tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku adillah dalam pemberian kepada anakmu. Dalam riwayat lain dikatakan, saya tidak mau menjadi saksi atas ketidakadilan ini. Jadi dalam memberikan atau berhibah kepada anak itu orang tua mempunyai kewajiban untuk berlaku adil. Harus adil ya, harus adil ya. Karena kalau tidak itu akan menyebabkan konflik potensi konflik di depan itu akan lebih besar ya, bahwasanya anaknya ini akan tidak ridho, oh ini ayah saya pilih kasih kok begitu. Ini akan menjadi potensi konflik ke depannya. Gitu. Baik, Masya Allah. Karena waktu tidak memungkinkan untuk diskusi yang menarik ini, sebenarnya mungkin nanti diskusinya bisa dilanjutkan saat di konsultasi langsung dengan Syariah Waris Center. Tapi Ustaz, silakan Ustaz, boleh diberi closing statement Ustaz, 3 menit Ustaz, dari diskusi yang menarik ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, permasalahan waris di dalam Islam sebagaimana tadi yang kita sebutkan, sudah ada aturannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW. Kita sebagai umat Islam yang beragama, yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tadi di awal kita menyampaikan bahwasanya ketika kita mengaku beriman, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali sami'na wa ata'na. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan aturan itu dengan jelas, dengan detail di dalam Al-Qur'an, sehingga kita tidak perlu lagi mencari bagaimana ini hukum, bagaimana ini pembagiannya. Nah, kita tinggal kemudian membaca ayat-ayat tadi sebagaimana tadi yang disampaikan Ustaz Jabal. Ketika kita membaca kemudian mentadaburi, kemudian ada mindset di dalam diri kita, ini aturan Allah, ini hukum Allah dalam pembagian waris. Saya tidak punya pilihan. Pilihan saya adalah membagi waris sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harus tanamkan ke dalam diri kita, kepada keluarga kita, sehingga kemudian potensi-potensi konflik itu tidak terjadi, malah kemudian yang terjadi adalah keberlangsungan keharmonisan di dalam keluarga kita. Karena kita tunduk dan patuh pada aturan Allah di dalam pembagian waris. Karena yang selama ini terjadi, kenapa sering terjadi konflik antara ahli waris dalam pembagian harta warisnya? Karena yang di mindsetnya adalah saya dapat berapa dari harta warisan orang tua ini. Kalau saya dapat sedikit, saya harus memperjuangkan, saya harus dapat banyak. Nah, begitu mindsetnya. Kalau kita tanamkan ke dalam diri kita, kita patuh dan pada aturan Allah, saya dapat sekian, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti saya dapat
nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dari warisan keluarga saya sekian. Dan juga itu sebenarnya hadiah yang sangat besar. Hadiah Karena diperoleh tanpa usaha. Tanpa usaha. Ini Allah Subhanahu wa taala yang membagi langsung membagi ya, kepada kita. Statement yang terakhir, statement yang sangat menarik dari Ustaz Iswahyudi. Taib, silakan Pak Boy untuk memberikan closing statementnya 3 menit Pak Boy. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak sampai 3 menit saya akan menyampaikan closing statement saja. Dalam berkongsi atau berkeluarga, biasanya perkalian, penambahan atau pengurangan itu lulus. Tapi pembagian banyaknya tidak lulus. Benar Pak ya. Perkalian, pengurangan, penambahan lulus Pak ya. Lulus. Kalau pembagian tidak lulus. Tidak lulus. Ya, itulah mengapa saya sepakat dengan Ustadz Jabal tadi bahwa edukasi waris tidak bisa langsung menyampaikan pembagian, tidak bisa. Betul, penyadaran. Karena itu akan dalam mindsetnya seperti Ustadz Is tadi sampaikan, saya dapat berapa. Makanya edukasi tentang penguatan iman itulah yang sangat diperlukan terlebih dahulu. Masya Allah, Jadi, Masya Allah. Saya closing statementnya itu dua poin saja, bahwa perkalian, Penambahan, pengurangan itu lulus, pembagian sering tidak lulus. Edukasi waris tidak bisa langsung menyampaikan pembagian. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Syukran. Terima kasih Pak Boy atas statementnya, Masya Allah. Ustadz Jabal, silakan Ustadz, closing statement Ustadz 3 menit. Masih ke mute Ustadz. Di unmute dulu Ustadz. Di unmute Ustadz Jabal. Mohon maaf, iya. Baik, syukran Ustadz Rajasa, tadi terlupa untuk unmute. Nah, seperti Pak Boy tadi itu, sangat menarik sekali, banyak kita yang nggak lulus dibagi-bagi. Kalau tambah-tambah biasanya paling cepat gitu ya Pak Boy. Paling cepat, benar Ustadz. Nah, ada sesuatu yang kita integrasikan dan ini akan kami sebut dengan mawaris mind, atau circle mawaris mind. Yaitu keluarga ketika dia melek waris, kita kembalikan kepada Al-Baqarah 282. Sebelum kita meninggal kita catat harta masing-masing, harta istri, harta suami. Setelah dicatat Al-Baqarah 282, tentunya perintah Allah, baik hutang dan terus ini yang kita tanamkan tadi, penanaman akidah dulu, baru kita lakukan tadabbur Al-Quran 282. Selanjutnya baru kita lakukan Al-Baqarah 261. Infak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, dari harta pribadi ada distribusi milik pribadi di jalan Allah, ada kalimat fi sabilillah, di jalan Allah. Infak, ada infak wajib, infak sunnah. Baru kita meninggal dunia, ketika saya meninggal dunia sudah saya catat harta saya infakkan harta saya, zakat, hutang, haji, dan seterusnya. Yang sunnah ada hadiah, hibah, sedekah, wakaf. Selanjutnya berarti ada berkurang harta saya. Apa yang sisa dari harta saya, itulah nanti yang diwariskan dengan simulasi mawaris keluarga. Tadi kita duduk bersama dengan keluarga. Baru ketika saya meninggal dunia, mereka sudah menerima ini. Harta saya yang mana saja, mereka sebulan kemudian setelah penentuan segerakan, sebulan kemudian mereka membagi, bertambah harta mereka masing-masing dari harta saya. Anak laki-laki, anak perempuan, istri, dan seterusnya. Baru mereka berinfak lagi. Meninggal lagi, begitulah terus-menerus mawaris kita bangun di keluarga kita. Yakin, mari dengan Global Muharram 1443 ini kita bergandengan tangan dalam edukasi ini. Saya yakin Ustadz Rajasa, Ustadz Iswahyudi, keluarga melek waris berbanding lurus dengan keluarga melek infak. Masya Allah, Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Insya Allah Ustaz. Setuju sekali Ustaz. Statement yang menarik Ustaz. Insya Allah natamanna an nata'awan fima bainana Ustaz. Antara
Insya Allah Ya. ada program-program yang bisa kita sinergikan antara Syariah Waris Center dan di Mawaris di Unida nanti sana Ustaz. Insya Allah Ustaz. Insya Allah setelah Ahlan pandemi ini wa sahlan. berakhir kita bisa saling silaturahim Ustaz ke sana. Insya Allah Ustaz, Ya. Masya Allah. Bisa saling bertukar Ya. pengalaman dari pengalaman antum dan ada pengalaman dari, alhamdulillah ada, di sini kita mempunyai Ustaz Iswahyudi sebagai senior konsultan juga di Syariah Waris Tamam. Center. Kami masih Ustadz membutuhkan. Iswahyu di Aksa. Masya Allah. Kalau kita masih pemula di edukasi, kalau beliau dari konsultasi edukasinya terus. Ustadz. Kita Masya Allah. saling seperti saling melengkapi insya Allah. Iya, insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Saling. Insya Allah. Karena ketika kita berjamaah, insya Allah akan terasa lebih ringan, Ustaz ya. Insya Allah. Anak makmum Ustadz Iswahyu di imam kita. Anak makmum langsung. Ana mau Medan, Ustaz. Ustaz Imam Muna. Siap. Insya Allah. Syukran Ustaz Jabal sudah meluangkan Ada yang waktunya, Ustaz. Masya Allah. Syukran Ustaz Di Jabar, Ponorogo. barakallahu fikum. Alhamdulillah barik fikum Ustadz Wahyu di Ustadz. Masya Allah, begitupun ada Pak Boy di Bandung. Terima kasih Pak Boy sudah memberikan kontribusi waktunya selama 1,5 jam ini bersama kita. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi waktu kita. Amin, amin, ya Semoga rabbal masa alamin. pandemi ini juga cepat berakhir. Amin. Semoga kita bisa beraktivitas seperti kembali Ustaz ya. Ya, Bisa amin. melakukan dialog seperti Amin. ini dengan di secara langsung biar Iya. agar lebih terasa mungkin Ustaz ya. Baik, alhamdulillah saksikan terus program-program Global Muharram yang masih akan berlangsung sampai besok Ahad tanggal 23 Agustus 2020. Jadi masih akan ada terus acara-acara yang menarik dalam rentetan Global Muharram 1442 Hijriah ini. Insya Allah Syariah Waris Center juga akan kembali membuka Akademi Faraid angkatan 16 level basic pada bulan September. Dan kami juga menerima konsultasi kewarisan. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor 0852 1072 2550. Dan juga Syariah Waris Center alhamdulillah sudah mempunyai produk Ustaz buku fikih waris Ustaz. Alhamdulillah yang ditulis oleh Ustaz Hendra Hudaya dan juga dengan konsultasi ahli Ustaz Abdul. Kiai Muhammad Abdul Yazid. Mungkin Ustaz Abdul Jabar juga mengenal Kiai Ustaz Kiai Abdul yang merupakan senior Ustaz Jabal juga di Gontor Ustaz ya. Oke, alhamdulillah buku ini juga bisa dipesan di nomor yang tadi saya sebutkan. Syukron, terima kasih atas partisipasi para peserta dan juga kontribusi para muhadir pada hari ini. Mari kita tutup liqa'anal yaum fi hadzal masa'al mubarak bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Jabal. Ya, Syukran Pak Boy. syukran Pak Boy. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
pemuja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenaga ku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tenaga ku bahkan pun jiwaku kepada